Selamat siang teman-teman, terutama Pak Rino. Hari ini saya mau menjelaskan tentang rencana penelitian saya yang berjudul Sosialisasi Program Pembinaan dan Ketahanan Remaja oleh Pemerintah dalam mewujudkan generasi berencana. Studi deskriptif kualitatif program generasi berencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Salah satu yang menjadi isu besar saat ini adalah ledakan jumlah pertumbuhan penduduk. Data yang dirilis dari CIA mengatakan bahwa tahun ini pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk di tiap negara adalah sesuai dalam tabel. Dari tabel tersebut, Indonesia termasuk 4 besar sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Berikutnya adalah data dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 30-an sampai sekarang kurang lebih seperti ini. Dari data tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat pesat. Dalam 10 tahun kurang lebih bertambah 32 juta atau per tahunnya 3,2 juta jiwa. Ini hampir sama dengan jumlah penduduk di Singapura. Meskipun Indonesia sangat luas, terdiri dari 32 atau 33 provinsi, sayangnya penyebarannya tidak merata. Hampir 57% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini bisa kita lihat di tabel berikut ini. Dilihat dari dinamika perkembangan jumlah penduduk di Indonesia, hal ini sebenarnya sudah menjadi pemikiran dari bapak-bapak bangsa kita. Kita bisa lihat sejarahnya, dimulai dari periode perintisan. Itu kurang lebih tahun 1950-an sampai tahun 1966. Dengan terbentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 atau disingkat dia PKBI, dengan mencanangkan 3 macam usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan, mengobati kemandulan, dan memberi nasihat perkawinan. Periode berikutnya adalah periode keterlibatan pemerintah di dalam keluarga berencana nasional. Itu dimulai adalah pada awal-awal tahun Orde Baru, yaitu tahun 67. Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran merencanakan jumlah anak dan menjarangkan jumlah anak
dalam keluarga. Dan pada tanggal 17 Oktober 68 dibentuk LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Periode berikutnya adalah periode 5 tahunan atau yang disebut Repelita, dimulai dari tahun 69, diawali dengan dibentuknya BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi dari kondisi masyarakat saat itu. Pelita berikutnya, pendekatan program yang semula berorientasi kepada kesehatan mulai dipadukan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya atau dikenal dengan Beyond Family Planning. Pelita berikutnya lagi mulai dilakukan pendekatan ke masyarakat, yaitu diharapkan peran dari masyarakat. Nah, pada masa itu mulailah kampanye besar-besaran dan dimulai dengan kampanye Safari Keluarga Berencana Senyum Terpadu. Periode berikutnya, yaitu pada pelita keempat tahun 83, mulai dilakukan program KB Mandiri atau yang dikenal dengan kampanye lingkaran biru. Periode pelita kelima ditingkatkan lagi dengan kampanye lingkaran emas. Ini maksudnya adalah memperkenalkan 16 jenis kontrasepsi, mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan dan penjarangan kelahiran. Pada pelita ke-6, keluarga lebih menggalakkan partisipasinya ke masyarakat dalam gerakan keluarga berencana nasional. Yang menarik untuk dicermati dalam era Pak Harto adalah itu zaman keemasan kampanye keluarga berencana. Pak Harto sampai diberi penghargaan oleh PBB. Di situ memang kelihatannya memang bisa berhasil karena dilakukan secara sentralisasi, yaitu terpusat. Setelah memasuki masa reformasi, di mana mulai muncul otonomi daerah, artinya program-program keluarga berencana mulai desentralisasi. Nah, inilah saat-saat atau titik kritis dari program keluarga berencana. Dari data yang terpampang ini, jumlah usia remaja ternyata menduduki posisi yang cukup banyak, yaitu kurang lebih hampir 70 juta. Diperlukan program yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri menuju atau menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan menjadikan pribadi yang matang buat mereka. Program yang diluncurkan untuk menyasar kaum remaja atau mahasiswa oleh BKKBN dinamakan Program Generasi Berencana atau disingkat GENRE. Fasilitasi terwujudnya remaja yang berperilaku sehat, menunda pernikahan, dan mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dalam perencanaan program ini, BKKBN mempunyai pendekatan
Pertama, sebagai pusat informasi dan konseling remaja, yaitu suatu wadah yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja atau mahasiswa, merupakan informasi tentang kesehatan reproduksi. Dan yang kedua adalah kelompok bina keluarga remaja, yaitu wadah yang terdiri dari keluarga yang mempunyai anak remaja usia 10 sampai 24 tahun, yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua. Strategi yang dilakukan dalam kampanye ini adalah dengan pendekatan ramah, pembelajaran, dan merupakan satu pencapaian. Kegiatan sosialisasi ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2012. Nah, dilihat dari apa yang dilakukan oleh BKKBN, saya kurang melihat sesuatu yang sesuai dengan dinamika remaja yang menjadi sasarannya. Kegiatan lebih banyak kepada slogan-slogan, lomba, hura-hura, tapi belum mewakili apa itu dinamika remaja. Meskipun juga sudah memanfaatkan sosmed, tapi kalau saya buka sosmed itu tidak ada respon dari para remaja. Nah, sebenarnya anak-anak sekarang kan lebih terbuka, lebih kritis. Yang dimaksud kritis adalah mereka lebih menyenangi sesuatu yang interaktif. Nah, karena sudah berjalan 2 tahun, hampir 3 tahun dan belum menghasilkan sesuatu, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam, untuk memahami apa itu program genre dan bagaimana disosialisasikannya. Sasaran yang saya tuju di sini adalah lebih yang di kota besar atau fokus ke remaja atau mahasiswa yang ada di Jakarta. Untuk itu, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana program genre yang dilakukan oleh BKKBN dalam menarik minat remaja, utamanya remaja di Jakarta. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa sosialisasi program genre yang dilakukan oleh BKKBN dalam menarik minat remaja, khususnya remaja di Jakarta. Demikian presentasi rencana penelitian yang akan saya lakukan. Besar harapan kami untuk dapat masukan dari Bapak Dr. Rino, juga dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.